kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan perintah untuk mengasihi sesama. Tetapi kemudian Tuhan juga memberikan perintah yang terdengar aneh, bahkan terdengar mustahil untuk dilakukan. Tuhan mengajarkan begini di Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kemudian dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 28, Tuhan Yesus memberikan ajaran ini. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Firman ini mungkin sudah sering kita dengarkan. Dan pada prinsipnya, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk mengasihi musuh. Yaitu orang-orang yang sudah merugikan, sudah menyakiti mereka. Yesus mengajak para muridnya untuk mengasihi orang-orang yang membenci mereka. Tetapi bagaimana kita, para murid Yesus, itu bisa melakukan perintah ini? Nah, sekarang kita akan melihat apa dan bagaimana kita harus mengasihi musuh. Bagaimana firman ini bisa dilakukan? Yang pertama, Tuhan itu memanggil para pengikutnya untuk tidak membalas ketika disakiti dengan kata dan dengan perbuatan. Jadi orang bisa menyakiti kita dengan kata-kata yang diucapkan, dengan perbuatan yang dilakukannya. Tetapi Tuhan meminta kita untuk tidak membalasnya. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi ketika orang melakukan balas dendam? Nah, orang yang dikuasai oleh balas dendam, oleh keinginan untuk membalas, itu dia dikuasai oleh keinginan untuk menyakiti orang yang sudah menyakitinya. Jadi rasa dendam itu menggerakkan seluruh dirinya, menggerakkan bibirnya, menggerakkan tangannya, menggerakkan pikirannya, sehingga semuanya tergerak untuk menyakiti orang yang dianggap sudah membuat dia sakit. Dan sesudah balas dendam dilakukan, orang merasa gembira. Dia merasa lega ketika melihat orang yang telah menyakitinya itu sekarang mengalami rasa sakit yang sama atau bahkan lebih berat dari yang saya alami. Itu ketika orang melakukan balas dendam. Saya dipukul oleh orang lain, lalu saya membalasnya dengan memukul orang itu. Nah, memukul orang itu kan tindakan yang saya tidak suka. Kalau saya dipukul lalu membalas dengan memukulnya, itu berarti saya sendiri melakukan tindakan yang saya tidak sukai. Nah, kemudian perlu diingat begini, orang yang sudah menyakiti saya itu juga adalah sesama saya. Dan Tuhan Yesus sudah meminta saya untuk mengasihi sesama. Jadi, orang yang memukul saya, orang yang sudah menyakiti saya, yang sudah merugikan saya,
itu juga adalah sesama saya. Kita perlu ingat lagi, orang yang mengasihi itu memikirkan kebaikan orang yang dikasihi. Jadi kalau orang itu sudah menyakiti saya, sudah merugikan saya, dia tetap sesama saya harus mengasihi dia, itu berarti saya tetap harus memikirkan kebaikan orang itu. Nah, kemudian kalau saya melakukan pembalasan, saya membalas orang itu, pikiran untuk memikirkan yang baik bagi orang itu tidak ada. Kalau saya membalas, berarti saya memikirkan bagaimana caranya orang itu mengalami celaka, mengalami kemalangan, mengalami kesedihan. Dan Tuhan menghendaki yang sebaliknya. Pikirkan, lakukan yang baik demi orang itu. Nah, kemudian bagaimana hal itu bisa dilakukan? Kita bisa ambil contoh, ini dari surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 20. Jika seterumu lapar, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Dan jika ia haus, jika musuhmu itu haus, jika orang yang membenci kamu itu haus, berilah dia minum. Nah, tidak membalas, tetapi justru melakukan kebaikan orang yang sudah memusuhi kita, itu merupakan bentuk tindakan mengasihi sesama. Nah, sekarang kita lihat bentuk lain dari perbuatan mengasihi sesama. Yesus itu memanggil para muridnya untuk tetap berlaku baik kepada orang-orang yang sudah menyakitinya. Ingat kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Injil Lukas bab 6 tadi. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi perbuatan baik kepada sesama ya bisa diwujudkan dengan minta berkat. Juga dengan mendoakan orang-orang yang sudah memusuhi kita. Baik, sekarang kita lihat satu demi satu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Orang yang membenci aku, itu tidak menyukai aku. Pada level tertentu, ia bahkan menghendaki aku mengalami celaka, mengalami kesedihan, dan dia akan bergembira ketika melihat aku celaka. Tetapi Tuhan mengajarkan, kamu harus tetap berbuat baik kepada orang yang berlaku demikian terhadap kamu. Nah, kemudian meminta berkat kepada orang yang sudah mengutuk kamu. Apa artinya mengutuk? Mengutuk itu berarti meminta kepada Allah supaya Allah menimpakan hal-hal yang buruk kepada orang yang dikutuk. Sebaliknya, kalau meminta berkat, itu berarti saya meminta kepada Allah supaya Allah menganugerahkan hal-hal yang baik kepada yang saya berkati. Nah, Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk memberkati, untuk memohon supaya Tuhan menganugerahkan hal-hal yang baik kepada orang yang sudah mengutuknya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kutukan dibalas dengan berkat. Kemudian yang berikutnya, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Orang yang mencaci itu mengucapkan kata-kata yang buruk, yang merendahkan, yang menyakitkan. Terhadap orang yang berlaku demikian, Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk berdoa bagi mereka. Demi kepentingan mereka, demi kebaikan mereka. Nah, kemudian
apa yang harus diminta oleh para murid Yesus demi kebaikan orang itu. Nah, bisa jadi para murid Yesus diminta untuk memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni orang itu. Supaya orang itu tidak dikuasai oleh kebencian. Supaya Allah membersihkan bibirnya. Dan supaya Allah memberikan hal-hal yang baik lain kepada orang itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan. Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh para muridnya melakukan apa yang dia katakan. Dia sendiri melakukan hal itu. Kapan itu terjadi? Silahkan mengingat ketika Tuhan Yesus disalibkan. Mereka, orang-orang yang menyalibkan Yesus itu, menyiksa dia lebih dulu. Kemudian memaku dia di kayu salib. Menggantung dia di kayu salib, membiarkan dia mati di kayu salib. Tetapi sebelum Tuhan Yesus mati, ia mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Di Lukas bab 23 ayat 34, Tuhan Yesus berkata begini kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, kemudian sekarang begini, kalau Tuhan sudah memberikan perintah untuk mengasihi musuh, kita juga sudah melihat hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perintah itu. Sekarang kita akan melihat mengapa Tuhan memberikan perintah ini kepada kita, para muridnya. Mengapa kita diminta untuk mengasihi orang-orang yang sudah membenci, bahkan berniat untuk mencelakai, atau mungkin bahkan sudah mencelakai kita. Perintah untuk mengasihi musuh ini hanya dapat kita mengerti ya kalau kita memperhatikan hal-hal yang melatar belakangi perintah ini. Ada dua hal yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan perintah untuk mengasihi musuh ini. Yang pertama dulu, bagi seorang yang mengikuti Kristus, seorang yang percaya kepada Kristus dan mengasihinya, yang harus menggerakkan dirinya adalah Kristus dan kasih yang dicurahkannya kepadanya. Ingat, Yesus telah mengasihi aku dan telah mempersembahkan diri di kayu salib untuk menghapus dosaku. Ia rela mati dengan cara seperti itu hanya supaya aku dapat memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Kristus dan kasih-Nya kepada kita, inilah yang harus menggerakkan para pengikut Yesus dalam bertindak. Kalau kita sedang sedih, kesedihan itu yang menggerakkan pikiran, menggerakkan mata, menggerakkan bibir kita, membuat badan kita malas untuk bergerak. Ketika kita sedang gembira, ketika kita sedang jatuh cinta, kegembiraan dan cinta itu yang menggerakkan kita, membuat wajah bersinar, membuat wajah tampak ceria, membuat semangat bekerja. Nah, kita perlu ingat, tidak pernah boleh lupa bahkan, yang harusnya menggerakkan orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah Kristus yang sudah mengasihi kita. Nah, karena itu, sekalipun sudah disakiti oleh orang lain, baik dengan kata maupun dengan perbuatan, seorang pengikut Yesus tidak akan membiarkan dirinya dikuasai, dikendalikan oleh amarah dan dendam. Kalau amarah dan dendam itu yang menggerakkan pikiran, maka pikiran akan memikirkan apa yang harus saya lakukan
untuk membuat orang itu celaka. Kapan saya akan melakukannya? Bagaimana saya akan melakukannya? Dan hati pun tidak akan tenang. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kata-kata yang diucapkan. Orang yang dikuasai oleh amarah dan dendam akan menampakkannya juga dalam kata-kata yang diucapkan. Tidak akan ada kata pujian keluar dari mulut seorang yang sedang dikuasai oleh dendam. Dia tidak akan memuji orang yang pernah membuat dia sakit. Itu contoh bagaimana orang dikuasai oleh dendam. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kristus dan kasih-Nya kepada kita, itu yang harus menggerakkan kita dalam bertindak. Saya sudah disakiti. Iya, saya sudah disakiti. Tidak ada yang menyangkal orang yang disakiti itu bisa merasa marah, bisa merasa sedih. Tapi Tuhan mengingatkan, bukan itu yang harus menggerakkan kamu. Kasih Kristus kepadamu, itulah yang harus menggerakkan kamu di dalam tindakan. Nah, kemudian kita juga sudah melihat Tuhan sudah mengasihi aku. Karena Tuhan sudah mengasihi aku, maka aku pun mengasihi sesama. Nah, orang yang memusuhi kita, orang yang iri hati kepada kita, orang yang membenci kita, orang yang mengharapkan kita celaka adalah sesama kita juga. Seorang pengikut Yesus mengasihi orang-orang itu bukan karena orang itu sendiri. Pengikut Yesus mengasihi mereka karena Kristus sudah mengasihi dia. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang membenci kita, mungkin kita tidak menemukan alasan untuk mengasihi mereka. Tetapi Tuhan mengingatkan, alasanmu untuk mengasihi mereka tidak ada dalam diri mereka, alasanmu untuk mengasihi mereka ada dalam diriku. Aku sudah mengasihi kamu. Kalau kamu memang mengasihi aku, kasihi mereka. Jadi, alasan untuk mengasihi sesama, sekali lagi, ada dalam diri Kristus. Nah, kemudian, hal yang kedua yang melatari perintah untuk mengasihi musuh. Ini berkaitan dengan firman Yesus yang pernah diucapkannya, dan kita bisa melihatnya di Injil Matius bab 5 ayat 45. Kalau orang mengasihi musuh ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Jadi Bapa di surga mengasihi semua manusia. Orang itu baik atau orang itu jahat, tetap mendapatkan matahari dari Tuhan, tetap mendapatkan hujan dari Tuhan. Tuhan tidak menurunkan hujan hanya untuk orang baik saja. Orang baik diberi hujan, orang jahat tidak diberi hujan. Tidak demikian. Semua manusia, baik atau jahat, dikasihi, diperhatikan oleh Allah. Nah, kalau seorang pengikut Yesus itu mengasihi sesama, entah orang itu baik kepada saya, entah orang itu jahat kepada saya, maka saya bertindak sebagai murid Yesus, sekaligus saya bertindak sebagai anak-anak Bapa. Bapa menjadi teladan hidup saya. Bapa menjadi model bagi saya untuk mengasihi sesama. Dan kalau orang berlaku demikian, dia bertindak menurut jati dirinya sebagai anak-anak Bapa. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita
yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk membimbing kita di jalan keselamatan.